Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, mari kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar syukur bahwa dalam kesempatan malam yang berbahagia ini kita oleh Allah ditakdirkan masih hidup. Dan dengan hidup itu kita berusaha untuk mensyukuri segala kenikmatannya dengan cara berbuat baik, menebarkan kebajikan ke tengah manusia, memberikan manfaat kepada manusia ke seluruh alam dengan nasihat, dengan pertolongan, dengan tenaga, dengan dakwah tanpa lelah. Jangan tunggu nanti atau tapi terus berdakwah sampai kita ketemu dengan Allah Ta'ala. Saudaraku sekalian, sahabat Jagakarsa, sahabat yang beriman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, saudaraku sedunia, siapapun yang Anda melihat ini, saya doakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah kasih kepada kalian semua rezeki yang berlimpah, harta yang banyak, yang penuh berkah, kesehatan yang luar biasa, diberi kesabaran dan ketaatan, keberkahan hidup, anak, istri, dan seterusnya. Pada kesempatan kali ini kita ingin menyampaikan pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW yang sejatinya pesan untuk kita sebagai umatnya dan sekaligus pesan kepada manusia yang masih bisa merenunginya menggunakan hati dan pikirannya. Hadis ini cukup panjang, akan tetapi menurut beberapa riwayat ada dua. Yang pertama, Al-Imam Al-Baihaqi itu menyampaikan di salah satu kitabnya sebuah hadis yang berbunyi, Isma syi'ta fa innaka mayyitun wahbib man ahbabta fa innaka mufariqatun wa'mal ma syi'ta fa innaka laqihi. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Malaikat Jibril menyampaikan pesannya kepada beliau, ya Muhammad, isma syi'ta, hiduplah sesukamu, fa innaka mayyitun, karena sungguhnya engkau pasti mati. Wahbib man ahbabda, dan cintailah siapapun yang engkau cintai. Fa innaka mufariqatun, karena sungguhnya engkau pasti berpisah dengan mereka. Wa'mal ma syi'ta, maka berbuatlah sesukamu. Fa innaka laqihi, karena engkau pasti akan dibalas dengan perbuatanmu itu. Saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, dalam hadis ini terkandung 3 pelajaran bahwa malaikat Jibril mendapatkan wahyu dari Allah untuk disampaikan ke baginda Rasul Muhammad SAW agar beliau menyampaikan ke umatnya, baik orang-orang beriman maupun manusia yang hidup pada saat beliau hidup dan ila akhiri zaman. Maka pelajaran yang pertama dari hadis ini adalah hiduplah sesukamu, karena sungguhnya engkau pasti mati, cepat atau lambat akan pasti mati. Maka kita lihat banyak orang-orang yang hidupnya salah jalan, hidupnya bermegah-megah, hidupnya memburu nafsu, menuruti keinginan hawa nafsu, sehingga dia menggunakan segala cara, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Karena sungguhnya yang kaya tadi tidak memberikan peluang kepada yang miskin, bahkan tidak membantu, bahkan kemudian menindas. Inilah gambaran di akhir zaman sekarang, di mana ekonomi dikuasai orang-orang kapitalis, orang yang memiliki modal. Tengok saja, di seluruh dunia ini 30%-nya dikuasai hanya orang-orang 300 sampai 400 orang yang dikenal dengan elit super global. Salah satu dari mereka adalah dinasti George Bush. Anda bisa klik sendiri. Salah satunya adalah dinasti Rockefeller. Anda bisa klik sendiri. Salah satunya adalah dinasti Rothschild yang menguasai media, perbankan, dan semuanya. Anda bisa klik sendiri, dan masih banyak ini. Di negeri kita yang kita cintai ini, Nusantara ini, 30%-nya
sampai 50% ekonomi ini dikuasai 300 orang sampai 500 orang. Yang lainnya yang 250 juta itu salah satunya atau sekitar 30 sampai 50% dari mereka itu di bawah angka kemiskinan. Masya Allah. Karena kenapa? Karena mereka manusia-manusia yang serakah tadi itu menguasai bisnis dan menipu rakyatnya. Inilah ketimpangan-ketimpangan. Maka pesan ini hakikatnya untuk seluruh manusia bahwa silakan isma syi'ta fa innaka mayyitun, maka berbuatlah kamu, nanti toh kamu akan mati. Fir'aun mati, ya, Namrud mati, para nabi juga mati, baginda Rasulullah juga meninggal dunia. Maka mereka pasti akan mendapatkan pembalasan. Hadis ini saling keterkaitan satu dengan tiga, karena di sini ada 3 pelajaran. Yang kedua adalah wahbib man ahbabta fa innaka mufarriqun, maka cintailah, ya, cintailah, sesungguhnya engkau pasti berpisah. Manusia mencintai anak dan istrinya, keluarganya, orang-orang kerabatnya, itu wajar dan memang harus. Akan tetapi kadang mereka juga mencintai para followernya, popularitas, mengejar ketenaran, kenamaan, kebanggaan, nama, jumlah. Padahal kalau mereka tahu bahwa follower, fans, pengikut, orang-orang yang menjilat itu akan meninggalkan dia. Pada suatu saat ketika manusia menuju kuburan, dan ketika dimasukkan ke liang lahat, maka seluruhnya yang dia cintai, yang dia kasih duit akan berpisah dengannya. Yang terakhir adalah ketika keluarganya yang dia cintai juga akan meninggalkannya. Orang yang dia cintai, apakah anak istri maupun fan-nya, maupun orang-orang yang menyanjungnya di muka bumi ini, yang tergila-gila dengannya, tidak mau menemani di kuburan. Bagaimana mungkin menemani di kuburan orang mati? Maka pada saat itulah yang menemani dia hanyalah amal kebajikannya. Alangkah sedihnya orang-orang yang ditemani dengan amal keburukan dan amal kebajikannya sedikit sekali. Maka amal kebaikannya, begitulah orang-orang yang soleh, orang yang berjalan di atas jalan kebenaran, maka ketika dia meninggal dunia, dia tersenyum. Karena pada saat itu amal kebaikannya dibentukkan atau berbentuk dalam bentuk makhluk yang bagus, rupawan dan tampan, yang dia siap membela ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari malaikat, atau dia akan melindunginya atas perintah Allah. Karena ketika dia di dunia, ulama-ulama, orang-orang yang berjalan di atas jalan kebenaran, dia selalu ingat kepada Allah, maka Allah pun cinta pada dia dan akan memberikan pertolongan berupa makhluk yang itu dari amal dia, amal kebajikannya. Maka makhluk ini akan membelanya. Maka yang ketiga adalah wa'mal masyi'ta fa innaka laqih, dan berbuatlah sesuka hatimu Muhammad, karena sungguhnya engkau akan dibalas. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Maka saudaraku sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, hadis ini ada 3 pelajaran yang berharga, khususnya di zaman sekarang, di mana penindasan merajalela, Islam dihinakan, syariat Islam dilecehkan. Orang berlomba-lomba, tidak takut malu, tidak takut tabu, dan dia melecehkan, menghinakan Al-Quran. Orang Islam sendiri terang-terangan menghinakan syariat. Bagaimana dengan orang kafir? Maka kalau kita lihat di YouTube, di media massa, di media online, mereka berlomba-lomba mencari duit dengan cara menghinakan Islam. Ada seorang kiai yang terang-terangan mengatakan Islam tidak sempurna. Ini cari duit. Maka biar aja mereka. Bahwa semua itu oleh Allah dicatat. Di dalam surat Yasin Allah sampaikan di ayat ke-65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun. Maka pada hari itu, fi yaumul qiyamah, hari kiamat nanti, nakhtimu ala afwahihim, maka kami tutup mulut-mulut mereka yang suka berdusta, berbuat hoax, membuat fitnah, membuat namimah,
mengadu domba, membuat perkataan yang keji dan melakukan kemungkaran dan mulut, maka pada saat itu Allah tutup mulut mereka, dan yang berbicara kepada kami adalah aidihim, yakni tangan-tangan dan anggota tubuh mereka, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka lakukan. Saudaraku sekalian, hadis ini adalah obat bagi kita di mana kita sedih sekarang. Kalau kita lihat para buzzer, para buzzer sistem istana, mereka tidak henti-hentinya. Yang paling terakhir adalah tagar maraknya opini untuk membubarkan MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang dituduhkan oleh para badut istana dengan kata-kata fatwa MUI telah membuat intoleran berkembang biak yang sangat banyak di negeri ini. Ini adalah tuduhan yang paling keji. Bukankah semua ini gara-gara 5 tahun sampai 7 tahun terakhir ini gara-gara kedoliman? Bukankah 7 tahun sekarang siapa yang memimpin negeri ini dan terjadi pelecehan agama? Kalau pelecehan seksual aja itu sebuah dosa yang besar, apalagi pelecehan agama. Orang disuruh murtad, orang disuruh menghina agama Islam, orang disuruh menghina Allah dan Rasulnya, disuruh menghina syariatnya. Apakah ini bentuk kebebasan demokrasi? Maka ketika umat Islam tidak berdaya, ketika umat Islam diadu domba, silakan aja. Masyita wa masyita fa innaka laki. Maka tunggu. Maka orang-orang beriman akan mengadukan ini kepada Tuhannya ketika mereka tidak berdaya, ketika opini menggempur mereka dan mereka tidak berdaya, ketika umat Islam diadu domba dengan umat Islam. Coba kita lihat, NU diadu domba dengan Muhammadiyah, kemudian NU diadu domba dengan NU sendiri, sehingga ada NU garis fulus dan NU garis tulus. Muhammadiyah diadu domba dengan Muhammadiyah, dan sebaliknya. Orang-orang yang dianggap fundamentalis dicap teroris, seolah-olah bengis, dan diadu domba dengan Islam tradisionalis. Inilah perbuatan mereka. Mungkin mereka sekarang tertawa-tawa di atas penderitaan umat Islam. Mereka itulah orang-orang yang menjual agamanya tanpa tak pernah sadar. Maka saudaraku sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, silahkan aja mereka berbuat seperti itu, karena sungguhnya Allah tidak tidur. Allah tidak pernah main-main dalam hidupnya ini. Wa ma khalaqnas samawati wal arda la'iban. Ayat ini oleh Allah diulang-ulang dalam banyak surat dan banyak ayat yang redaksinya berbeda tapi maksudnya sama. Bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan langit dan bumi ini main-main, dan Allah akan menghisapnya dengan hisap yang serius. Boleh jadi sekarang para buzzer istana, para badut istana, para orang yang menjual agama dengan uang sedikit tertawa di atas penderitaan umat Islam. Orang yang memecah belah umat Islam, mengadu domba umat Islam, sekarang tertawa dengan dapat uang. Berapa lama mereka hidup? Nanti Allah kasih yang namanya pembalasan yang luar biasa. Tunggu saatnya ketika Allah turun tangan. Saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, pesan malaikat Jibril alaihissalam ini kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat ini sejatinya untuk kita semua, bahwa kita pun demikian. Maka apabila kita hidup sesuka kita, maka ini bisa baik bisa buruk, maka kita bersungguh-sungguh berbuat baik. Seorang beriman tidak akan pernah puas dengan amal kebajikannya. Ketika dia berdakwah selesai, dia berbuat lain, berinfak, bersedekah. Setelah itu dia membina anak dan istrinya dan masyarakat. Setelah itu dia memohonkan ampun kepada Allah atas orang-orang beriman. Setelah itu dia mungkin menjenguk orang-orang yang sakit. Setelah itu dia mungkin berbuat menulis atau berceramah ataupun yang lain. Setelah itu dia mungkin membantu para janda atau para duda yang mengalami kesulitan. Setelah itu dia mungkin berbuat banyak sekali kebajikan-kebajikan yang bisa dia buat. Karena dia tahu bahwa dunia ini ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang beramal untuk akhirat. Maka ulama-ulama dulu mengajarkan kepada kita, ketika ulama memasak roti,
maka daripada dia sia-sia dia gunakan membaca surat duha. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ila akhiril ayat. Maka Imam Ahmad ketika berjalan dari Baghdad ke Makkah Al-Mukarramah, dia berzikir sepanjang jalan dan membaca Al-Quran. Masya Allah, Masya Allah. Ketika Imam Syafi'i tidur, dia tidak tidur, tapi memikirkan umat Islam sampai subuh dan tidak sholat malam. Maka ketika dia tidak sholat malam karena memikirkan umat Islam, dia lebih baik daripada yang lain. Maka ulama-ulama dulu dia habiskan untuk bertilawah, untuk berjihad, untuk sholat malam, untuk berdoa dan seterusnya. Maka ada hadis yang sama tetapi riwayat lain. Kalau yang pertama tadi riwayat Imam Al-Baihaqi dengan redaksi yang agak pendek. Tetapi dari riwayat lain itu ditulis di dalam kitab Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jam Al-Awsat nomor 4278 atau As-Syaikh Al-Alamah Abu Nuaim di dalam kitab Hilyatul Aulia itu ditambahkan ya. Di samping pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah 3 tadi itu, maka Imam At-Tabrani menambahkan yang keempat, ya Muhammad, kemuliaan seseorang mukmin atau seorang mukmin itu adalah berdiri pada waktu malam hari, yakni pada saat sholat tahajud. Ini adalah nasihat dari malaikat Jibril kepada Rasulullah tentang keutamaan seorang mukmin, yakni sholat malam di waktu orang-orang pada tidur. Yang kelima, yakni adalah keperkasaan seorang beriman itu adalah tidak butuh kepada manusia lain. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat nomor 4278 dan Abu Nuaim Hilyatul Aulia. Saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, maka sesungguhnya ketika kita punya masalah, ketika kita punya persoalan yang tidak henti-hentinya, ketika umat ini dirundung persoalan yang bertubi-tubi, ketika tidak ada harapan lagi yang diharapkan kecuali Allah, maka mari kita sholat malam, kita sampaikan kepada Allah atas musibah yang menimpa umat Islam ini terus menerus. Ketika Fir'aun lagi berkuasa, maka dengan pongahnya, dengan dolimnya dia itu mendolimi rakyatnya. Ketika Namrud mampu membangun infrastruktur yang luar biasa dan rakyat terkagum-kagum dengan bangunannya, akhirnya dia menantang Tuhannya, maka Allah hancurkan dengan nyamuk yang kecil. Fir'aun pun demikian, ketika muncul keegoisan dan kemudian muncul kesombongan, maka Allah hancurkan dengan air. Maka Fir'aun di zaman sekarang yang angkuh dan sombong mungkin akan dikasih entah itu angin, masuk angin sehingga mati, boleh jadi. Gampang bagi Allah. Maka mari kita bermunajat kepada Allah, kita sampaikan di tengah malam, kita menangis pada Allah pada saat malam hari dan usahakan sujudnya lama. Kita sampaikan keluhan-keluhan yang menimpa umat Islam ini kepadanya supaya Allah berikan jalan solusi bagi kita semua. Karena sungguhnya hanya dialah yang bisa menyelesaikan masalah ini. Boleh jadi ini teguran dari Allah untuk kita semua supaya kita lebih dekat kepadanya. Boleh jadi ini adalah ujian supaya kita naik derajat, naik pangkat yang tadinya biasa-biasa menjadi orang yang mulia. Boleh jadi ini cara Allah untuk menjadikan kita disayang olehnya. Boleh jadi kita mendapatkan 1000 hikmah dari berbagai peristiwa yang kita hadapi pada saat sekarang ini. Boleh jadi kita mendapatkan kemurahan lewat penderitaan, di mana ini manusia tidak suka dengan semua ini. Dan inilah cara Allah untuk memberikan kasih sayang kepada hamba-hamba pilihan. Beda dengan orang-orang kafir. Coba lihat di surat Al-Baqarah ayat 200. Wa minan nasi ma yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sebagian manusia itu memohon kepada Tuhannya, ya Tuhanku, berilah kami kekayaan dunia dan seisinya. Maka Allah kasih dia dunia dan seisinya. Dia kaya raya, super kaya. Dia memiliki apa yang dia inginkan. Dia berusaha memiliki segala, bahkan the world is not enough, bahkan dunia saja tidak cukup. Maka dia akhirnya Allah berikan, tetapi di akhirat dia tidak dapat bagian.
Alangkah sedihnya orang-orang seperti ini. Maka Allah jelaskan dalam surat berikutnya, dalam ayat berikutnya, surat Al-Baqarah ayat 201, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Maka orang-orang beriman mengatakan, ya Allah, Rabbana atina fid dunya, berilah kepada kami dunia hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, berilah kami dunia, rezeki dunia yang baik dan rezeki akhirat yang baik, dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Inilah doanya orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu meyakini adanya kehidupan setelah akhirat, maka dia berbuat jujur, berbuat baik, berbuat bijak, dan menjauhi kedzaliman. Itulah hakikatnya orang-orang beriman. Maka pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW pada keempat ini adalah sholat tahajud yang harus kita lakukan, karena sholat tahajud ini adalah sholat yang waktu sangat kita dekat dengan Allah. Dimana kalau siang hari kita sibuk memikirkan dunia, maka pada saat malam itulah kita seolah-olah langsung curhat kepada Allah, menghadap kepada Allah, khususnya pada saat sujud. Tumpahkanlah segala kesulitan kita, segala penderitaan umat Islam ini kepadanya, maka insya Allah dia akan menolongnya dalam waktu yang tidak lama lagi. Yang terakhir atau yang kelima, nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah, bahwa keperkasaan seseorang itu adalah tidak butuh manusia. Saudaraku sekalian, sifat manusia adalah takabur, sombong, dan pelit. Kalau dia kaya, maka dia tidak cukup. Atau dia lihat aja negeri ini yang super kaya hanya 100 sampai 200 300 orang. Bayangkan aja, yang lain itu sangat biasa-biasa saja. Bahkan mungkin sekitar 30 sampai 50% orang-orang yang tidak mampu. Coba bayangkan betapa ketidakadilan begitu nampak. Jadi banyak orang yang miskin itu dimiskinkan oleh sistem. Ya, tidak dikasih hak untuk mengambil kebijakan. Padahal negeri ini kaya raya. Coba aja lihat, mulai dari minyak bumi, gas alam, mangan, nikel, batu bara, tambang minyak, emas, perak, batu-batuan, dan hutan, flora fauna. Masya Allah, negeri ini adalah surganya dunia. Tidak ada negeri ini, tidak ada kekayaan negeri yang melebihi negeri Indonesia. Bahkan Arab kalah, bahkan Amerika, Eropa, seluruh dunia tidak ada yang menandingi kayanya Indonesia. Tetapi ketimpangan begitu nyata. Orang super kaya, Masya Allah, banyak, dan orang miskin lebih banyak lagi. Apa yang salah? Pengelolaannya. Yang kaya makin kaya, yang miskin tambah miskin. Seperti lagunya Rhoma Irama, padahal itu dinyanyikan tahun 80, dan sekarang nampak, kalau dulu sudah nampak, sekarang lebih jelas. Karena ketimpangan, ketidakadilan di mana-mana. Apakah kita diam? Kita harus lawan. Masalahnya bukan kita, masalahnya umat. Banyak saudara kita itu yang gak ngerti apa-apa, yang dibodohi oleh media, yang dimiskinkan oleh sistem, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa, yang gak ngerti masalahnya. Maka kewajiban kita adalah mendakwai, menyampaikan berbagai cara. Karena sungguhnya ini adalah semua adalah amal kebajikan yang di dalam hadis yang pertama tadi, wa'mal ma syi'ta fa innaka laki, berbuatlah sesukamu karena sungguhnya engkau akan dibalas. Maka Al-Fakir niatkan ini semua karena Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan terbaik, pembalasan terbaik. Di dalam surat Ar-Rahman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Maka kebaikan itu oleh Allah pasti dibalas dengan kebaikan. Tidak mungkin kebaikan itu dibalas dengan keburukan. Maka kita niatkan dakwah ini semata-mata karena Allah, sehingga Allah memberikan sesuatu terbaik bagi kita, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan semua ini ada hikmah dan manfaatnya kita sampaikan kepada umat tanpa pernah lelah dan harus tabah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.